Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita masuk ke video ketiga tentang program linier. Jadi di video pertama kita sudah belajar tentang model matematika, video kedua belajar tentang menentukan daerah penyelesaian, dan hari ini kita akan belajar tentang program linier. Jadi di video ketiga kali ini merupakan gabungan dari dua video sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke video program linier kali ini. Oke, kita masuk ke kasus 1 ya. Jadi di sini saya mempunyai sebuah kasus. Ceritanya ada seorang pedagang sandal jepit mempunyai modal 8 juta. Oke, kita simpan dulu, ada informasi modal di sini. Kemudian ia merencanakan membeli dua jenis sandal jepit, yaitu sandal jepit merek A dan merek B, gitu ya. Oke, kita bisa langsung masukkan ke tabel. Ya, jadi kita akan membuat model matematika menggunakan tabel seperti kemarin. Di sini ada merek A dan ada merek B. Terus di sini ada modal. Gitu ya. Oke. Harga beli sandal jepit merek A adalah 20.000 per pasang. Jadi model yang dibutuhkan untuk sandal jepit merek A seharga 20.000. Kemudian lanjutkan, dan sandal jepit merek B harga belinya adalah 16.000 per pasang. Jadi modalnya yang dibutuhkan untuk sandal jepit merek B itu 16.000 per pasang. Ini kemudian di sini ada total modalnya 8 juta. Oke, kita letakkan di bawah. Jumlah total. Kenapa di bawah? Karena modal ini harus karena jumlah yang diketahui adalah jumlah modal. Jumlah modal berarti letaknya di bawah, gitu ya. Jadi yang urutan jumlahnya ada di mana? Gitu. Di sini berarti ada 8 juta. Gitu. Terus keuntungan dari penjualan sandal jepit merek A dan merek B berturut-turut adalah 6.000 dan 5.000. Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sandal jepit. Nah, paling banyak dia akan membeli sandal jepit itu sebanyak 450 buah. Berarti ini jumlah totalnya. Jumlah totalnya ada 450 buah. Di sini adalah jumlah sandal. Nah, karena di sini merek A-nya nggak tahu berapa, merek B-nya nggak tahu berapa, seperti biasa kemarin kita isi dengan angka 1. Begitu ya. Terus untuk yang ini bagaimana? Untuk keuntungan 6.000 dan 5.000 ini dia adalah sebagai fungsi objektif. Jadi kita bisa tulis fungsi objektif sama dengan f x, y sama dengan 6.000 x ditambah 5.000 y. Oke, kita dapat x dan y-nya dari mana? Karena ini jumlah totalnya ada di sebelah bawah, maka membacanya ke bawah, sehingga merek A itu sebagai x, merek B-nya sebagai y. Gitu ya. Berarti ini 6.000 untuk sandal A dan 5.000 untuk sandal B. Kemudian kita akan membaca kendala di sini, berarti kita bacanya ke bawah juga, berarti 20.000 x ditambah 16.000 y. Kemudian di sini ada 8 juta. Ya, lalu tandanya apa? Oke, tandanya kalau dia hanya punya uang sebesar 8 juta rupiah, bisa nggak dia belanja lebih dari 8 juta? Tidak bisa. Maka kalau tidak bisa belanja lebih dari 8 juta, tandanya adalah kurang dari 8 juta.
Kemudian ini kita bisa sederhanakan ya, kita sederhanakan ini nolnya 3, ini 3, ini 3, kemudian 20, 16, 8.000 ini bisa kita bagi, kita bisa bagi 4 ya, jadi ini 5x ditambah bagi 4 berarti 4y kurang dari bagi 4 berarti 2.000. Oke, ini kendala pertama sudah. Kemudian kita masuk ke kendala kedua, berarti 1x atau kita tulis saja x plus 1y, di sini 450. Tandanya apa? Tandanya di sini ada kata-kata ia akan membeli sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu berarti tidak bisa lebih, berarti paling akeh, paling banyak 450. Kalau paling banyak 450 berarti bisa lebih nggak? Nggak bisa ya, karena kan paling banyak, berarti tandanya juga kurang dari sama dengan. Sudah selesai, terus kita berikan batas wajibnya x lebih dari 0 dan y lebih dari 0 gitu. Lanjut, kita sudah selesai untuk membuat model matematikanya ya. Lanjut, ini sudah saya tulis rapi, jadi sama ya, di sini ada x plus y kurang dari sama dengan 450. Kemudian di sini ada juga yang sudah disederhanakan, 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. X plus y lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Oke, lanjut, kita akan menggambar pertidaksamaan ini ke dalam koordinat kartesius. Oke, caranya sama seperti kemarin, jadi kita ubah dulu menjadi persamaan x plus y sama dengan 450. Kalau kita mau mengisi yang x, maka yang y ditutup. Kalau yang y ditutup, maka x sama dengan 450. Kemudian, kalau kita mau mengisi yang y di sini, maka x-nya yang ditutup. Berarti y sama dengan 450. Sehingga kita dapatkan titiknya, yaitu x, y, 450,0 dan 0,450. Kemudian kita akan mencari titik koordinat untuk garis 5x plus 4y sama dengan 2000 ya. Sama, kalau kita mau mengisi yang x, maka y-nya ditutup. Y-nya ditutup berarti 2000 dibagi 5. 2000 dibagi 5 dapatnya adalah 400. Kemudian kalau kita mau mengisi y, maka x-nya ditutup. Maka menjadi 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Jadi titiknya adalah 400,0 dan 0,500. Begitu. Lanjut, kita akan menggambar titik-titik ini di dalam koordinat kartesius. Oke ya. Ingat ada sumbu x dan sumbu y. Sumbu x-nya ada di bidang horizontal dan sumbu y-nya ada di bidang vertikal. Oke, ada ini ya. Oke, titik koordinat garis x plus y sama dengan 450 itu ada di titik 0,450 dan 450,0. Jadi di sini skalanya saya buat satu kotak ini 50. Jadi ini 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Jadi per kotak ini 50 gitu ya. Jadi di sini ada titik 450, titik 450, kemudian kita garis, kita hubungkan dengan garis. Kemudian jangan lupa kita harus mengarsir. Kita akan menentukan DP, kita arsir sama seperti kemarin, yaitu x dan y-nya kita ganti 0. Jadi 0 ditambah 0 kurang dari 450. Jadi 0 tambah 0 kan 0. 0 kurang dari 450 benar atau salah? Ya, dia bernilai benar karena 0 itu lebih kecil dari 450. Atau 0 itu kurang dari 450 gitu ya. Ingat, kalau benar dia akan menjauhi 0, salah mendekati 0. Benar itu menjauhi 0 dari batas garis yang sudah kita buat tadi, menjauhi 0. 0-nya tidak boleh terkena arsiran. Berarti arsirannya seperti ini ya.
Kemudian untuk garis kedua ada titik tadi 400 dan 500. Kemudian kita hubungkan garis seperti ini 0,500 dan 400,0 ya. Cara menghasilnya sama, 0 kurang dari sama dengan 2000, benar atau salah? Benar, karena 0 itu jauh lebih kecil dari 2000. Karena dia benar, maka aslinya menjauhi 0. Berarti aslinya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita harus mengansir untuk X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Bentuk aslinya seperti ini ya. Kemudian kita sudah menemukan DP-nya adalah daerah penyelesaian yang bersih ini. Ini adalah DP-nya. Seperti itu. Lanjut. Kalau ini sudah, lalu kita harus menentukan titik sudutnya. Titik sudutnya ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian ini saya beri nama O, ini A, ini C, ini B. Begitu. Lanjut. Di sini ya, titik-titik sudut ada titik-titik sudut daerah penyelesaiannya ada O 0,0, A-nya 450. 0,450, C-nya 400,0. Dan titik B-nya kita harus mencari dengan cara eliminasi dan substitusi. Gitu. Nah, ini kenapa 500 tidak ikut daerah penyelesaian? Karena dia termasuk daerah yang kotor. Jadi, yang kita ambil adalah titik sudut yang membatasi daerah yang bersih ini saja. Gitu ya. Oke, cara mengeliminasinya pertidaksamaannya kan X plus Y kurang dari sama dengan 450 dan 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2000. Kita ubah dulu menjadi persamaan seperti ini. Kita akan eliminasi X dulu, maka kita kalikan 5 semuanya. Saya yakin adik-adik pasti masih ingat. Nanti ketemunya adalah Y sama dengan 250. Kemudian ketemu Y sama dengan 250 ini kita masukkan ke persamaan satu saja yang gampang. Jadi X ditambah 250 sama dengan 450, ketemunya X sama dengan 200. Jadi titik B-nya X, Y, X dulu ya, berarti 200,250. Gitu. Lah, ini belum selesai. Jadi kita harus menentukan dulu menjawab apa yang tadi ditanyakan. Yang ditanyakan tadi adalah tentang ini ya. Berapa banyak sandal jepit merek A dan sandal jepit merek B yang harus dibeli agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Gitu. Jadi kemudian ini berapa keuntungan terbesar yang dapat diperoleh. Jadi yang ditanyakan pertama adalah berapa banyak sandal jepit merek A dan merek B yang harus dibeli pedagang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Berapa jumlahnya? Dan pertanyaan kedua adalah berapa keuntungan terbesarnya. Gitu. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan ini ya. Oh, maaf. Oke, di sini caranya adalah tentang dengan menentukan nilai optimum, bisa maksimum atau minimum. Tadi yang ditanyakan adalah berapa keuntungan maksimumnya. Nah, kalau keuntungan maksimum, maka yang diambil adalah nilai terbesarnya. Kalau minimum berarti yang diambil adalah nilai terkecilnya. Nah, di sini tadi ada 4 titik sudutnya ya. Nanti saya tulis ulang di sini. Kemudian di sini ada fungsi objektifnya yang tadi sudah kita cari dari soal, yaitu f(x, y) sama dengan 6000x ditambah 5000y. Ingat, x tadi untuk sandal jepit merek A dan y itu untuk sandal jepit merek B. Nah, caranya mencari di sini ada 6000x dan 5000y. Jadi setiap x dan y-nya kita ganti dari
nilai X dan Y di titik-titik sudut ini. Jadi untuk yang pertama ini 6.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 0. 6.000 kali 0 kan 0, ditambah 5.000 kali 0 hasilnya juga 0. Kemudian untuk titik A, X-nya 0, Y-nya 450. Jadi 6.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 450, ketemunya 2.400.000. Begitu seterusnya untuk titik B dan titik C. Nah, dari tabel di atas diperoleh nilai optimum yang ditanyakan tadi maksimum, yaitu sebesar 2.450.000, karena dari keempat nilai ini, nilai yang paling maksimum, nilai yang paling besar ada di 2.450.000, yaitu untuk nilai X-nya berapa? X-nya 200 dan Y-nya 250. Begitu. Jadi, kita akan menafsirkan jawaban atau menafsirkan masalahnya. Jadi keuntungan maksimum pedagang tersebut, keuntungan maksimumnya yang bisa diperoleh adalah sebesar 2.450.000 dan dia harus membeli sandal jepit sebanyak 200 pasang dan sandal jepit B sebanyak 250 pasang. Begitu, semoga adik-adik semua jelas. Jika ada yang kurang jelas, silahkan berkonsultasi dengan guru masing-masing ya. Oke, seperti biasa saya punya 2 latihan soal, silahkan dikerjakan di buku, kemudian foto kirim via WA. Saya akhiri, semoga adik-adik semua selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.